Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintami Putri Yoyoga dari kelas akuntansi 2F dengan NPM 0227111042. Di sini saya akan menyampaikan interpretasi secara rinci mengenai analisis rasio laporan keuangan PT Indal Aluminium Industri Tbk untuk tahun yang ke-2022. Dengan membandingkan data 2021, analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi kesehatan keuangan perusahaan dari berbagai aspek, sehingga kita dapat memahami perkembangan yang terjadi serta implikasinya bagi kelangsungan usaha di masa mendatang. Yuk kita bahas satu persatu jenis rasio yang telah dihitung. Nah, yang pertama, mari kita bicara tentang rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat. Rumus yang digunakan adalah aset lancar dibagi dengan utang lancar, atau AL dibagi dengan UL. Pada tahun 2021, nilai rasio likuiditas perusahaan adalah 1,0609 atau sekitar 106%. Angka ini menunjukkan bahwa saat itu untuk setiap rupiah utang lancar yang harus dibayar, perusahaan memiliki aset lancar senilai 1,06 rupiah. Untuk menutupinya, ini berarti kondisi likuiditas perusahaan pada 2021 tergolong cukup baik karena aset lancarnya mampu menutupi utang lancarnya. Bahkan ada sedikit kelebihan. Kedua, kita lanjutkan ke rasio aktivitas. Rasio aktivitas yang kita analisis adalah rasio piutang terhadap penjualan yang mengukur seberapa besar proporsi piutang usaha terhadap total penjualan perusahaan dalam satu periode. Angka ini memberikan gambaran tentang efektivitas perusahaan dalam mengelola piutangnya, serta seberapa cepat piutang tersebut dapat dikumpulkan. Nah, pada tahun 2021, rasio ini sebesar 0,2645 atau sekitar 6%. Ini berarti dari setiap rupiah penjualan yang dilakukan, perusahaan pada tahun 2021 sekitar 26 sen berupa piutang yang belum dibayar oleh pengeluaran. Sedangkan pada tahun 2022, rasio ini turun menjadi 0,246 atau sekitar 25%, yang berarti proporsi piutang terhadap penjualan menurun sebanyak 1 poin persentase. Ketiga, bagian yang tidak kurang penting adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas yang kita gunakan adalah total utang dibagi dengan total aset, yang mengukur proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Angka ini menunjukkan sejauh mana perusahaan pada pendanaan dari pihak luar untuk membiayai aktivitas usahanya. Pada tahun 2021, rasio solvabilitas perusahaan adalah 0,7504 atau sekitar 75%. Ini berarti sekitar 75% dari total aset perusahaan dibiayai oleh utang, sedangkan sisanya dibiayai oleh ekuitas pemilik. Pada tahun 2022, rasio ini naik menjadi 0,8087 atau sekitar 81%, yang berarti proporsi utang terhadap total aset meningkat sebanyak 6 poin persentase. Keempat, mari kita analisis rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yang kita bahas adalah laba bersih dibagi dengan modal saham, yang mengukur seberapa besar laba atau kerugian yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal saham yang telah disetor oleh pemilik.
tahun 2021, perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 4,3 miliar rupiah, sehingga rasio ini sebesar 0,0545 atau sekitar 5%. Ini berarti untuk setiap rupiah modal saham yang disetor, perusahaan menghasilkan laba senilai 5 sen pada tahun 2021. Namun kondisi berubah drastis pada tahun 2022. Perusahaan mengalami kerugian bersih sebesar 113,95 miliar rupiah, sehingga rasio ini menjadi 1,4388 atau sekitar 144%. Angka negatif ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian sebesar 144% dari total modal saham yang ada. Baik teman-teman, kesimpulan dari keseluruhannya adalah secara keseluruhan perkembangan rasio keuangan PT Indal Aluminium Industri Tbk pada tahun 2022 menunjukkan beberapa tantangan yang perlu diatasi. Meskipun ada titik positif seperti penurunan proporsi piutang terhadap penjualan yang menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam mengelola piutang, namun terdapat beberapa poin yang memerlukan perbaikan, seperti penurunan kemampuan likuiditas, peningkatan ketergantungan pada utang dan terjadinya kerugian yang signifikan pada tahun 2022. Yang perlu dilakukan evaluasi mendalam terkait penyebab peningkatan biaya yang menyebabkan kerugian serta kebijakan pendanaan yang digunakan agar perusahaan dapat kembali ke jalur profitabilitas dan memperkuat kondisi keuangannya di masa mendatang. Demikianlah penjelasan dan interpretasi dari analisis rasio laporan keuangan PT Indal Aluminium Industri Tbk tahun 2022. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dalam mengambil keputusan yang tepat untuk perusahaan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.